Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Putriani. NIM saya 2018-143076. Saya berasal dari kelas 6 PGSD. Di sini saya akan melaksanakan storytelling dari mata kuliah Apresiasi Sastrana. Dosen pengampu yaitu Ibu Abi Fatwa Negara, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan memulainya. Jika saya berdiri di sini, saya sebagai moderator. Jika saya berdiri di sini sebagai Pangeran Serunting, jika saya berdiri di sini sebagai Siti, dan jika saya berdiri di sini saya sebagai Arya Tebing. Jika saya berdiri di sini saya sebagai Sang Hyang Mahameru. Baiklah, saya akan memulainya. Di suatu desa terdapat Desa Sumedang, Sumatera Selatan. Desa tersebut terdapat Pangeran Serunting yang merupakan keturunan raksasa dari Putri Tenggang. Suatu hari Pangeran Serunting mempersunting gadis desa yang bernama Siti. Setelah menikah, Pangeran Serunting mengajak Siti untuk tinggal di istana, tetapi Siti bingung. Dia tidak ingin meninggalkan adik satu-satunya itu, tapi dia harus patuh terhadap suaminya. Dinda bingung, Kanda. Dinda tidak tahu harus bagaimana. Dinda tidak bisa meninggalkan Arya Tebing, adik satu-satunya Dinda. Kalau begitu, ajak saja Arya Tebing ke istana, Dinda. Siti pun menerima tawaran dari Pangeran Serunting. Tapi Arya Tebing tidak ingin tinggal di istana dikarenakan banyak sekali aturan yang terjadi di istana. Siti dan Arya Tebing pun berdiskusi sehingga mendapatkan hasil bahwa kebun dimiliki oleh orang tua. Siti dan Arya Tebing dibagi menjadi dua. Dan secara tidak langsung kebun tersebut juga menjadi milik Pangeran Serunting. Dan Pangeran Serunting memberikan saran kepada mereka berdua untuk diberikan pembatas di tengah-tengah kebun tersebut. Bagaimana kalau kebun tersebut kita tanamkan pembatas kayu di tengah-tengah kebun tersebut? Ide yang bagus, Kanda. Keesokan harinya, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke kebun tersebut dengan membawa kayu pembatas. Dan mereka pun menanamkan kayu pembatas ini di tengah-tengah kebun mereka. Pada keesokan harinya, kayu pembatas ini yang mengarah ke Arya Tebing berubah menjadi cendawan emas. Sedangkan di kayu pembatasnya si Pangeran Serunting itu hanyalah cendawan biasa. Arya Tebing pun menjual hasil dari cendawan emasnya itu. Pada suatu hari, Pangeran Serunting iri hati yang tidak bisa tertahan lagi, sehingga ia pun memarahi Arya Tebing yang sedang memetik jamur atau cendawan emasnya itu. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan pada cendawanku? Aku tidak melakukan apa-apa, Kanda. Jangan bohong kamu. Kamu telah membalikan kayu pembatas itu, sehingga cendawanku berubah menjadi cendawan biasa dan kamu menjadi cendawan emas. Aku tidak membalikan kayu pembatas itu, aku tidak tahu. Arya Tebing pun bingung atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Hingga Arya Tebing pun sudah meminta maaf, tapi Pangeran Serunting masih tidak mau menerimanya. Dan Pangeran Serunting malah mengajak Arya Tebing untuk bertarung melawannya. Alah, jangan banyak alasan kamu. Jika kamu berani, lawan aku. Aku menantangmu. Arya Tebing hanya terdiam. Arya Tebing hanya terdiam karena dia tidak mungkin mampu melawan kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Lalu, baiklah Kanda, jika itu maumu, berikanlah aku waktu selama 2 hari untuk berpikir. Baiklah, jika itu maumu, silakan untuk berpikir sampai hari itu tiba, dan latihlah kemampuanmu.
Sejak hari itu, Arya Tebing sulit untuk memejamkan matanya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Pada satu hari sebelum pertarungan, dia mendapatkan ide yang bagus. Hahaha, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan menemui Kak Siti dan bertanya kelemahan dari Pangeran Sunting. Pasti dia tahu. Mereka pun bertemu secara diam-diam. Sehingga di perjalanan, Kak Siti, tolong aku. Aku ingin tahu kelemahan suamimu. Jika kamu tidak memberitahu, aku akan tewas di tangan suamimu. Siti hanya terdiam. Dia tidak bisa mengkhianati suaminya. Tapi dia tidak ingin adiknya tewas. Ayolah Kak Siti, tolong aku. Jika aku tahu kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuh suamimu. Tapi jika kamu tidak memberitahuku, suamimu akan tewas, akan membunuhku. Apakah kamu tega melihat aku tewas di tangan suamimu? Siti lagi-lagi terdiam. Lalu, Siti pun tersentuh dengan kata-kata adiknya. Baiklah adik, aku akan memberitahumu. Tapi, berjanjilah kamu tidak akan membunuh suamiku. Iya Kak, aku tidak akan membunuh suamimu. Siti pun memberitahu kepada Arya Tebing kekurangan dari Pangeran Serunting. Baik, kekurangan Pangeran Serunting adalah kamu mencari ilalang yang meskipun tidak ada angin masih bergerak atau bergetar. Jika kamu menombak ilalang tersebut, maka kekuatan dari Pangeran Serunting akan hilang sekejap. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Keesokan harinya tiba. Arya Tebing dan Pangeran Serunting pun pergi ke suatu ladang ilalang. Mereka bertarung di tengah ladang tersebut. Baru awal pertama kali mulai, Pangeran Serunting sudah memberikan serangan terhadap Arya Tebing dan Arya Tebing pun terdesak. Tapi Arya Tebing tidak bergetar ataupun takut karena dia sudah tahu kelemahan dari Pangeran Serunting. Hingga Arya Tebing pun mencari ilalang yang meskipun tidak ada angin tetap tertiup atau bergetar dan menombaknya. Seketika itu Pangeran Serunting tersungkur ke tanah dan sangat parah, dan dia pun marah dan kecewa terhadap istrinya yang sudah memberitahu kelemahannya. Akhirnya Pangeran Serunting pergi dari kampung halamannya dan pergi ke kampung Gunung Semeru. Ketika dia pergi ke gunung tersebut untuk bertapa, ada seseorang, suara gaib yang datang kepadanya. Hai, apakah kamu ingin mendapatkan kekuatan? Ya, aku ingin mendapatkan kekuatan. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan, kamu harus bertapa terlebih dahulu selama daun-daun itu menutupi seluruh tubuhmu. Baiklah, aku akan melakukan pertapaan itu. Setelah itu, Pangeran Serunting pun bertapa selama 2 tahun. Dia tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa dahaga. Dia terus bertapa hingga seluruh daun itu menutupi tubuhnya. Hingga ketika sudah tertutupi semua, Sang Hyang Mahameru datang kembali. Baiklah anak muda, kamu telah menepati janjimu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Kekuatan apakah itu, Sang Hyang Mahameru? Kekuatannya adalah apa yang sudah kamu ucapkan itu akan menjadi kenyataan atau kutukan. Baiklah, terima kasih Sang Hyang Mahameru. Dan Pangeran Serunting pun mendapatkan kekuatannya, dan dia pun pergi untuk pulang ke halamannya, kampung halamannya. Di pertengahan jalan, Pangeran Serunting menjajalkan atau mencoba kekuatannya itu dengan mengubah tanaman tebu menjadi batu. Jadilah
"Batu, wahai pohon tebu." Dan pohon tebu tersebut berubah menjadi batu. Dan di perjalanan pulang dia melihat bukit yang gersang dan berubahlah menjadi pohon atau hutan belantara. Nah, semenjak dari itulah Pangeran Slunting dikenal dengan si pahit lidah. Dan ketika dia tiba di suatu desa, dia bertemu pada kakek dan nenek yang ingin sekali mempunyai bayi. Dan Pangeran Slunting pun mengabulkan permintaan kakek dan nenek itu. Selai rambut nenek itu dirubah menjadi sosok anak bayi laki-laki. Dan ketika sampai di perjalanan pulang, dia pun sudah melupakan dendamnya terhadap adik iparnya dan istrinya itu, karena sudah terkikis oleh perbuatan baik dari si Pangeran Slunting tersebut. Dia pun meminta maaf kepada adik iparnya dan istrinya yang sudah dia perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.